Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang diampu oleh Bapak Amdul Muhammad selaku dosen manajemen pendidikan. Perkenalkan, saya Risa Merida Wursilaban dari Prodi Manajemen Pendidikan 2020B, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai riset pemasaran dan intelijen pemasaran. Semoga video ini dapat membantu kita semua dan selamat menyaksikan. Pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran adalah rangkaian proses pengumpulan data yang digunakan sebagai landasan aktivitas pemasaran. Pada umumnya, riset pemasaran juga sering disamakan dengan riset pasar. Hal ini karena di dalam riset pemasaran juga meneliti kondisi barang atau jasa yang diproduksi yang beredar di pasar. Tujuan riset pemasaran ada 6. Yang pertama, memanfaatkan celah pasar. Yang kedua, mengetahui kekurangan dan kelebihan barang atau jasa. Ketiga, mendapatkan informasi dan penilaian langsung dari konsumen. Keempat, menentukan sistem penjualan yang tepat. Kelima, mengetahui keberhasilan proses branding. Dan yang terakhir, menentukan strategi pemasaran. Jenis riset pemasaran. Yang pertama, riset segmentasi pasar, riset yang dilakukan untuk mencari target pasar dan konsumen. Yang kedua, riset penjualan, mengumpulkan data hasil pencapaian target penjualan. Yang ketiga, riset perencanaan pemasaran, melakukan penelitian terlebih dahulu tentang data-data yang terkait penyusunan pemasaran. Yang keempat, riset branding, mengetahui barang atau jasa sudah dikenal luas oleh masyarakat. Yang kelima, riset analisis kompetitor, pemahaman tentang persaingan antar barang atau jasa yang sama dengan kompetitor. Yang terakhir, riset harga barang atau jasa, riset harga khusus, meneliti persaingan harga barang atau jasa yang melibatkan konsumen dalam harga yang ditawarkan. Metode riset pemasaran ada 5. Yang pertama kuesioner, yang kedua wawancara, yang ketiga FGD atau Focus Group Discussion, yang keempat survei, dan yang terakhir observasi. Sumber data riset pemasaran. Yang pertama, data primer, informasi atau penilaian langsung dari konsumen yang memiliki akurasi tinggi. Kelebihannya, data langsung dapat membuat usahamu dipercaya oleh konsumen. Kekurangannya, harus mengeluarkan biaya khusus untuk melakukan kegiatan pengumpulan data. Yang kedua, data sekunder, informasi atau penilaian dari pihak lain yang diolah terlebih dahulu. Kelebihannya, tidak harus mengeluarkan biaya khusus, dapat dilakukan hanya dengan melakukan pencarian di internet. Kekurangannya, data yang didapat tidak memiliki tingkat akurasi tinggi, maka kejelasan data mudah dipertanyakan. Cara menganalisis data riset pemasaran di sini ada 2, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif itu data berasal dari kuesioner, wawancara, observasi, dan FGD. Hasil akhir datanya berupa sebab akibat, penilaian, tanggapan, dan saran. Pengolahan data kualitatif cenderung lebih cepat karena mudah disimpulkan. Sementara analisis kuantitatif datanya berupa angka yang diperoleh dari data jumlah penjualan, survei kepuasan, jumlah produksi, dan lain-lain. Analisis kuantitatif memudahkan interpretasi data secara objektif karena tingkat akurasinya tinggi. Contoh analisis kuantitatif, data yang diperoleh dari survei kepuasan konsumen. Melakukan riset pemasaran ada 3. Yang pertama, tentukan tujuan riset pemasaran secara spesifik. Yang kedua, pelajari secara mendalam target konsumen mana saja yang cocok dijadikan responden riset pemasaran. Yang ketiga, pilih metode yang sesuai dengan jenis riset pemasaran yang akan kamu lakukan. Bagaimana proses riset pemasaran? Yang pertama ada merumuskan masalah, kedua menentukan jenis riset pemasaran, ketiga merancang metode pengumpulan data, keempat mengambil sampel dan mengumpulkan data, kelima melakukan analisis dan interpretasi data, dan yang terakhir menyusun laporan riset. Pengertian intelijen pemasaran, pengumpulan dan analisis secara sistematis atas informasi publik yang tersedia mengenai pesaing dan perkembangan lingkungan pemasaran. Sudah bukan hal baru bagi dunia bisnis terjadi persaingan dengan kompetitor. Sistem intelijen pemasaran mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi mengenai lingkungan persaingan, teknologi, perekonomian, sosial dan politik, serta peraturan yang dihadapi perusahaan. Baik, cukup sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.